Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, saudara-saudaraku dirahmati Allah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official dan YPI News. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan Kang Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah, gubernur, dan bupati yang sekarang sedang mengikuti pembekalan atau sering disebut dengan retret atau retreat itu ya, di Akademi Militer Magelang. Saudara mungkin ada penasaran nih tentang Kang Deddy ini gimana? Ya sama dengan gubernur yang lain ya. Kalau pagi itu biasanya dalam kegiatan dinas seperti itu pasti senam untuk menjaga kesegaran jasmani. Senam pagi itu biasa di sebuah lembaga kedinasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya sudah memberitakan berbagai informasi terkait dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Anda bisa cek di channel kami, mulai Kang Deddy Mulyadi itu mengikuti serangkaian acara pelantikan di Jakarta, di Istana, dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian kepulangan beliau di Lembur Pakuan yang disambut dengan meriah oleh warga dengan berbagai macam acara budaya. Luar biasa, Anda bisa saksikan di channel kita. Bahkan di acara itu ketika menyambut Kang Deddy Mulyadi ada jajanan gratis, sate gratis, jajanan pasar gitu gratis. Ya, itu sudah saya siarkan di channel kita. Anda bisa cek di live streaming ya. Jadi saudaraku, nah terkait dengan Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur yang menghadiri acara retret. Tetapi ada loh yang tidak hadir, tidak mau menghadiri undangan dari Bapak Presiden. Kenapa? Ya karena ada yang sakit, ya, ada yang berhalangan, tetapi ada yang karena diberikan instruksi oleh pimpinan partai yaitu Ibu Megawati ya dari PDI Perjuangan itu menghimbau memerintahkan agar para gubernur, bupati yang menjadi kader partai PDI PDIP ya itu tidak hadir. Nah, tapi sayang sekali dari sejumlah kader PDIP tidak semua mentaati Mbak Mega. Artinya banyak yang hadir ya. Banyak yang hadir. 80% ya, kabar yang saya terima itu menghadiri acara retret di Magelang. Nah, oleh karena itu banyak yang mengkritik Bu Mega, sebaiknya ya memang tidak usah membuat instruksi semacam itu ya. Ada banyak sih kader dari PDIP yang menjadi kepala daerah ya, setidak-tidaknya dari data yang saya dapatkan itu ada 159 ya, lumayan 159 kader PDIP yang menjadi kepala daerah. Nah, tapi sayang saya juga bersyukur sih tidak semua mentaati Bu Mega karena memang kalau tidak hadir itu yang rugi ya kepala daerah. Kenapa? Karena di pembekalan itu akan diberikan bekal yang sangat dibutuhkan oleh para kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati. Diajari bagaimana mengelola anggaran, manajerial ya. Diajari bagaimana melakukan efisiensi anggaran misalnya ya. Nah, komunikasi efektif ya. Lalu yang paling penting juga adalah bisa berkomunikasi dengan sesama kepala daerah yang ada di seantero NKRI ya. Bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi untuk sharing ya, berbagai persoalan dan kemudian mencari solusi seperti itu. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali retret ini. Bahkan Kang Deddy Mulyadi secara khusus tadi sudah saya sampaikan beritanya di channel kita, itu ya menyarankan sebaiknya ya hadir ya, bahkan para bupati di Jawa Barat
Harapan hadir, walaupun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. Jadi kegiatan-kegiatan di sana ya tentu sangat baik ya diikuti. Baik saudaraku, ini ada beberapa hal berita yang harus saya sampaikan untuk kalian ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi, yang terpenting juga bisa memberikan rekreasi atau bisa menghibur kalian semuanya nih ya. Ada berita-berita asik di Pernik Akademi Militer Magelang di acara retret ini ya. IP lainnya yang sudah menjadi kepala daerah terpilih. Dan saat ini saya akan mencoba, tadi sebelumnya dari Bupati Brebes Paramita Widyakusuma, sekarang saya akan coba menanyakan kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang saat ini juga sedang mengantri untuk masuk ke ruang Sudirman. Nanti akan dilakukannya pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Halo, selamat pagi Pak Meki. Sedikit aja Pak, sedikit saja Pak, sedikit saja Pak. Oke, ini juga masih enggan Pak, sedikit saja tentang pembukaan saja Pak. Pembukaan pada hari ini Pak. Ada yang malu-malu ya ditanya oleh wartawan, nggak tahu kenapa malu. Ada yang menghindar, tidak mau komentar. Ya itu haknya mereka. Mau bagaimana? Tapi ya diharapin sebenarnya menjawab ya. Iqbal, ternyata masih sama responnya seperti Bupati Brebes sebelumnya Paramita Widyakusuma. Ya, pada malu-malu ya saudaraku ya. Ini harusnya ya jangan malu lah, supaya berbagi pengalaman, berbagi cerita, supaya masyarakat tahu gitu loh, ya kan, seharusnya begitu harusnya. Jadi meriah sekali Pak Tito Karnavian datang kira-kira jam 5 pagi itu beliau sudah datang di Akademi Militer ya, beliau yang membuka juga ya. Karnavian dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Ya, sedikit ada gangguan ya, sabar ya. Jadi memang sangat penting, intinya harus kita ulang-ulang, sangat penting sesama kepala daerah bisa bertukar pikiran, ya kan? Memang salah satu agenda di awal hari kedua retreat. Hari kedua retreat. Ya. Beberapa kepala daerah tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bersuah foto dengan Mendagri Tito Karnavian. Ini menjadi awal dari pembekalan yang nanti akan segera dilaksanakan pada hari kedua ini. Di antaranya yang pertama akan diberikan oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili terkait dengan soal ketahanan nasional dan juga diikuti oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Bagaimana situasi terkini di sana? Kita akan langsung bergabung kembali bersama Nadia Ayu untuk memberikan kita gambaran apa yang sedang terjadi di sana. Nadia, silakan. Ya, selamat pagi Iqbal. Seperti yang lihat saat ini di belakang saya ini sejumlah kepala daerah masih baris berbaris untuk mengantri masuk ke ruang Sudirman. Ini sangat rapi begitu ya untuk rapi sekali. Kalau nggak rapi gimana? Ditonton orang seluruh Indonesia nonton ya. Bapak-bapak, gagah-gagah semua itu yang bapak-bapak. Terstruktur begitu ya, karena memang sejumlah kepala daerah ini nanti akan mengikuti pembukaan yang langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bapak Tito Karnavian loh yang langsung memimpin, luar biasa, keren Bapak ya. Dan beliau tadi menyampaikan rugi kalau tidak datang para kepala daerah. Dan konon sih menurut Bapak Wakil Menteri itu akan ada babak kedua retret. Kalau yang tidak bisa datang pada periode pertama, maka bisa datang pada periode kedua, seperti itu ya. Dan yang menarik adalah untuk dari 450 kepala daerah yang hadir pada hari ini, ada salah satu atau beberapa kepala daerah yang terpantau ini dari PDIP. Ada dari PDIP, padahal sudah ada larangan dari Ibu Megawati ya. Tapi alhamdulillah kalau masih bisa datang saudara. Karena memang harapan warga itu mereka datang supaya tidak ketinggalan informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Kita ketahui bahwa sudah ada instruksinya bahwa pada hari ini atau sejak kemarin ini para kepala daerah ini diperintahkan oleh Bu Megawati agar tidak datang.
ditunda begitu maksudnya untuk menunda perjalanan mengikuti retret pada hari ini. Namun di sini terpantau salah satu kader PDIP yang juga Ada ya, jadi tidak hanya 1-2, banyak yang datang. Ada sejumlah yang tidak datang, tetapi banyak yang datang. terpilih sebagai Bupati Brebes, ya ini Paramita Widya Kusuma. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Paramita. Halo Ibu, Ibu aku Nadia. Ibu Paramita ini nggak mau kayaknya diwawancara ya. Mungkin beliau malu ya. Atau mungkin nggak mau membuka rahasia. Kenapa Dari dia? Metro TV izin sedikit bersama-sama, sama yang lain juga boleh. Bu Paramita, izin Bu, langsung saja Bu. Ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk Iya, ada instruksi dari Bu Mega, tapi Bu menunda Paramita perjalanan retret. nekat. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat saja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikit. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat, di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja. Oke. Baik. Ya pemirsa, tadi saya coba Tetap tidak mau ya, Ibu Paramita yang sangat cantik itu tidak mau jawab. pada salah satunya begitu. Bapak dari kader PDIP juga. PDIP memang lucu ya. Oke, baik Iqbal. Tadi kita sudah dengar bersama-sama begitu ya bahwa memang untuk Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma ini enggan untuk memberikan alasan kenapa akhirnya tetap mengikuti retret kepala daerah pada hari ini hingga nanti 28 Februari 2025. Tadi Paramita hanya menyampaikan simbol tangan seperti Tidak mau berkomentar untuk menjaga itu, artinya supaya tidak ia salah omong ya. untuk berbicara. Namun kalau kita melihat memang ada beberapa kepala daerah dari kader PDIP juga. Ada memang. Ada sejumlah kader ya. Seperti misalnya dari Lebak ya, Bupati Lebak. Kalau Ibu Paramita kan dari Brebes. Yang Ya. telah tiba berdasarkan Itu datang. pantauan saya. Kemarin kurang lebih ada 3 kepala daerah, di mana ada dari Papua juga, ada Meki Fritz, ada juga dari Wali Kota Bandar Lampung, Era Dwiana yang juga hadir dalam retret kali ini. Namun saya masih terus mencari karena ini memang jumlahnya ratusan begitu Iqbal. Ratusan. Kalau nggak salah berapa itu ya tadi informasinya. Baik Nadia, sambil Anda mencari ya, mungkin saya bisa memberikan rangkuman sedikit. Benar sekali, tadi Anda sudah mengutip pernyataan dari Bupati Brebes Paramita Widya. Paramita, Bupati Brebes. Sayang sekali nggak mau komentar. Saudaraku, ini Sambil Anda mencari, saya akan memberikan gambaran kepada pemirsa. Saya kutip dari hasil wawancara Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma yang merupakan kader PDI Perjuangan. Kenapa? Menjadi pertanyaan karena sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk tidak berangkat. Namun alasan dari Bupati Brebes adalah untuk tetap berangkat ke Magelang. Dinyatakan bahwa ia tetap berangkat demi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Mita juga mengaku sudah tahu sebenarnya soal instruksi Ketum PDIP Megawati agar semua kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akmil Magelang. Namun selama mengikuti retret nanti akan diwakili jalannya pemerintahan di Brebes akan dipegang oleh Wakil Bupati Urya untuk melaksanakan program yang direncanakan dalam 100 hari kerja ini. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan apa makna dan tujuan retret pada hari ini, karena banyak pertanyaan yang timbul dan juga terkait dengan apakah efektif retret yang dilaksanakan ini untuk mendalami asta-cita yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, dan sepenting apa sebenarnya materi-materi ini untuk kinerja kepala daerah. Kita langsung bergabung dengan pengamat politik yang juga Direktur Eka Indo Strategic, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Mas Umam, update terkini saja ya, kita lihat tadi ada kader PDIP yang datang meskipun sudah ada instruksi dari Ketum PDIP agar tidak datang. Ini instruksi langsung dari Ketum tapi tetap datang ke situ. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Bagaimana Anda menganalisa dinamika yang terjadi soal hal ini, Mas Umam? Ya, memang instruksi dari Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri untuk menunda keberangkatan sejumlah kepala daerah
tentu ini menjadi sebuah nota protes secara politik terhadap komitmen yang barangkali sudah dibentuk, sudah dilakukan antara PDIP dengan tentu dalam konteks ini pemegang kekuasaan saat ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi kayak seolah-olah melawan ya, seolah-olah melawan Pak Prabowo. Bahkan ada komentar Bu Megawati ini nantang perang ini dalam tanda petik ya. Diakui memang dalam konteks ini bahwa statement itu atau instruksi itu dilakukan sebagai sebuah respon atas penersangkaan sekaligus juga penahanan Mas Hasto sebagai sekjen PDIP. Tetapi dengan kemudian adanya sejumlah kepala daerah yang tetap hadir, maka bisa dipahami bahwa langkah itu adalah sebuah bentuk pembangkangan secara politik di internal PDIP. Karena kita tahu bahwa instruksi dari ketua umum ditafsirkan atau bahkan dalam ADART itu kemudian juga distatekan bahwa itu adalah bagian dari konstitusi tertinggi. Ya, jadi kalau ada kader PDIP seperti Bupati Lebak, kemudian seperti Ibu Paramita Bupati Brebes, itu bisa disimpulkan oleh pengamat sebagai sebuah pembangkangan kepada Ibu Megawati. Tetapi di sisi lain harus dipahami bahwa justru yang benar adalah para gubernur dan bupati yang berkenan hadir di acara retret pembekalan. Kenapa? Ya karena kan sebenarnya mereka itu adalah istilahnya untuk rakyat, bukan untuk ketua partai mereka. Ya, mereka bekerja dipilih oleh rakyat, berarti ya untuk rakyat bekerja, bukan untuk ketua partai. Dan ketika dia itu datang di Akmil Magelang, itu akan mendapatkan banyak ilmu, ya kan? Nah, diantaranya ya manajerial, bagaimana mengelola anggaran, bagaimana melakukan efisiensi anggaran, dan bagaimana mereka bisa berkomunikasi, berinteraksi, kolaborasi dengan sesama kepala daerah seluruh Indonesia, ya kan? Dijalankan dengan basis loyalitas dari para kader yang ada di daerah. Oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan serius, dan ternyata bukan hanya dari Bupati Brebes, kabarnya juga ada dari Bupati Grobogan, kemudian Gubernur Jambi yang diusung oleh PDIP, kemudian 2 Bupati Jambi di Jambi ya yang juga diusung PDIP. Maka ini menjadi sebuah ajang bagi internal PDIP untuk sekali lagi melakukan filter terkait dengan loyalitas internal kepartaiannya. Dan kalau misal kita cermati kedatangan mereka barangkali ditrigger oleh banyak hal, bukan hanya oleh faktor bagaimana kemudian kebutuhan materi terkait retreat di Magelang. Barangkali juga ada kekuatan yang mendrive mereka yang rasanya lebih besar dibanding tekanan yang harus mereka hadapi di internal PDIP. Kita tidak tahu apakah itu menggunakan instrumen politik, instrumen hukum, dan lain sebagainya. Maka bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah yang melakukan langkah yang tidak sesuai dengan instruksi dari DPP PDIP ini bagian menjadi sebuah catatan di internal, sekaligus juga bisa menjadi filter dalam konteks loyalitas kepartaian di PDIP itu sendiri. Berarti kalau melihat soal ini menarik ya, pembangkangan internal politik. Nah, jadi Anda melihat apakah mereka, dan ini dari analisis Anda, akan menghadapi konsekuensi dari partai itu sendiri. Di sisi lain juga PDIP tentu tetap ingin ya bahwa pengaruh mereka ini kuat di daerah-daerah yang akan dipimpin oleh kepala daerah tersebut. Konsekuensi kedepannya apa, Mas Umam? Ya, memang cukup beragam, dan ini juga berkelindan ya dengan sejumlah informasi spekulatif yang sempat bermunculan bahwa akan muncul sebuah partai politik, dan ketika partai politik itu muncul di permukaan, maka berpotensi sejumlah kepala daerah akan melakukan hijrah kepartaiannya dari partai, salah satunya adalah PDIP, untuk kemudian masuk ke partai baru tersebut. Partai baru apa, milik siapa, wallahu a'lam, itu sebagai sebuah informasi spekulatif. Nah, potensi PDIP akan ditinggalkan oleh kader-kadernya masuk akal ya, karena saya belakangan melihat ada sejumlah tokoh kader PDIP yang merasa tidak puas dengan model kepemimpinan yang dipertontonkan oleh Ibu Megawati, yang seolah-olah, mohon maaf, beliau masih seorang presiden seolah-olah. Padahal beliau hanya sebagai pemimpin partai, bukan lagi beliau seorang presiden. Beda halnya dengan Pak Prabowo Subianto ya. Pak Prabowo sekarang ini walaupun beliau sebagai presiden, tetapi beliau masih dipercaya sebagai ketua umum partai yang baru-baru ini dipilih kembali, saudaraku. Ya kan? Oleh karena itu
Ya ini menjadi pembelajaran lah. Andai kata PDIP kader-kadernya berpindah haluan ke partai lain, ya. Partai baru apa, milik siapa, wallahu a'lam, itu sebagai sebuah informasi spekulatif. Nah, oleh karena itu konsekuensi ini tentu dalam konteks politik bisa berdampak secara serius terhadap dinamika, terutama relasi PDIP dengan pemerintah. Karena beberapa waktu lalu kita tahu bahwa PDIP sudah membangun komunikasi yang cukup dekat dalam kapasitas Bu Mega menyampaikan di hadapan publik dengan pembahasan dialog imajiner, seolah beliau sempat berbicara langsung dengan Pak Prabowo dengan mengatakan kalau misal seandainya sekjen Anda, kita sebagai sesama ketua umum partai kemudian diperlakukan sedemikian, bagaimana perasaan kita? Itu adalah sebuah dialog imajiner, tetapi kita yakini sudah terjadi komunikasi itu. Nah, kalau misal kemudian itu seolah kemudian tercederai komunikasi itu, komitmen yang barangkali sudah ditentukan, tentu ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius di internal PDIP. Mas Umam, nanti bagaimana ya, mereka akan melangkah ada barangkali. kami mencoba untuk menghubungi langsung, Bu. Saudaraku ya dirahmati Allah, tindakan Bu Mega yang menuai banyak kritikan, diantaranya agar Bu Mega bisa lebih negarawan, itu benar-benar mencederai nama baik PDIP menurut saya. Tapi mencoba menolak begitu karena tidak memberikan pernyataan. Sekarang ada satu lagi nih Mas Umam, kita akan langsung ke Magelang, Jawa Tengah. Ada Gubernur Papua, Meki Nawipa, yang akan dimintai konfirmasi langsung. Kenapa kok tetap datang padahal sudah dilarang oleh Ketua Umum PDIP? Silakan Nadia. Ya Iqbal, tadi saya sudah janji kepada Anda untuk mewawancarai kader PDIP lainnya yang sudah menjadi kepala daerah terpilih. Dan saat ini saya akan mencoba, tadi sebelumnya dari Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, sekarang saya akan coba menanyakan kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang saat ini juga sedang mengantri untuk masuk ke ruang Sudirman. Nanti akan dilakukannya pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Halo, selamat pagi Pak Meki. Sedikit aja Pak, sedikit saja Pak, sedikit aja Pak. Oke, ini juga masih enggan Pak, sedikit saja tentang pembukaan saja Pak. Dan bukan pada hari ini Pak. Dan bukan pada ini. Oke, Iqbal, ternyata ini masih sama responnya seperti Bupati Brebes sebelumnya, Paramita Widyakusuma, untuk Meki Nawipa, Gubernur Papua Tengah, ini menolak untuk diwawancari ataupun ditanyakan sebenarnya alasannya mengapa tetap menghadiri retret pada hari ini, sementara sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait untuk menunda perjalanan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada hari ini hingga 28 Februari 2025. Dan mungkin sekarang saya tunjukkan situasi terkininya terlebih dahulu kepada Anda. Ini adalah Sayang sekali ya, kader-kader PDIP tidak ada satupun yang mau speak up. Kenapa? Mereka membangkang kepada Ibu Mega untuk memilih hadir di acara retret, padahal Bu Mega sudah membuat instruksi melarang, ya. terkini, di mana untuk barisan atau peleton terakhir ini adalah peleton gubernur begitu ya, yang akan memasuki ruang Sudirman secara baris berbaris, dan di depan juga langsung disambut oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Wamendagri Bima Arya. Kalau kita melihat untuk hari ini juga ada salah satunya adalah Gubernur Maluku Utara. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Shirley, tuh aja di sini. Izin Bu, gimana Bu ini jelang pembekalan hari ini? Kemarin Ibu bilang ditunggu-tunggu adalah Astacita, dan hari ini juga kan nanti akan ada pembekalan Astacita begitu ya Bu ya. Mungkin disampaikan Bu persiapan seperti apa, dan juga nanti pembekalannya yang paling tunggu-tunggu sudah dipersiapkan untuk mempelajari apa saja gitu Bu. Hari ini setahu saya tentang pertahanan dan keamanan dari Gubernur Lemhanas dan Menteri Pertahanan. Untuk Astacita sepertinya nanti beberapa hari ke depan. Dan persiapannya ya tentu bahan-bahan sudah disiapkan dari tim saya, dibaca-baca. Jadi nanti ketika paparan dari para menteri saya udah lebih siap. Oke Bu, itu salah satunya yang paling ditunggu begitu ya Bu. Nah berarti Bu nanti harapannya setelah pembekalan ini, kira-kira Ibu pengen dapat wejangan apa sih Bu yang ntar bisa dibawa kepada masyarakat daerah khususnya Maluku Utara begitu ke depannya Bu? Saya belum tahu, belum selesai ya, nanti ditanya kalau kegiatannya udah selesai. Tapi yang pasti bisa bertemu dengan kepala daerah dari Sabang sampai Merauke ini sesuatu yang sangat berharga. Saya terutama karena saya juga baru bisa belajar dari kepala daerah yang sudah senior, terutama daerah-daerah yang geografinya mirip, kepulauan. Kemarin saya berbicara dengan Gubernur Kep. Nah itu penting ya. Ini penting. Saya pertegas. Jadi para gubernur, kepala daerah, bupati itu kan memiliki pengalaman berbeda-beda. Ada yang senior yang punya pengalaman yang sudah pernah menjadi kepala daerah misalnya. Ada yang baru. Kompetensi mereka juga beda-beda. Latar belakang mereka berbeda. Jadi acara retret ini penting. Kenapa? Nanti bisa belajar yang senior, yang junior kepada senior ya. Yang
belum punya pengalaman belajar kepada yang sudah berpengalaman. Mereka bisa berinteraksi, saling mengenal. Nanti para bupati akan kenal dengan gubernurnya, gubernur akan kenal dengan bupati-bupati yang ada di wilayahnya, sehingga dia bisa menginventarisir komunikasi persoalan apa yang ada dan bisa dipecahkan bersama. Oleh karena itu benar-benar blunder Bu Megawati ketika membuat instruksi agar kadernya yang menjadi kepala daerah dilarang hadir. Ini benar-benar blunder. Maka kekhawatiran dari pengamat politik tadi bahwa bisa jadi nanti kader-kader PDIP ini pindah partai, ya, pindah partai baru misalnya, wah bisa rugi karena banyak kader-kader potensial, ya. Oleh karena itu, ya kita doakan sajalah, mudah-mudahan tetap solid ya PDIP. Geografinya mirip, kepulauan. Kemarin saya berbicara dengan Gubernur Kepri, di mana beliau juga sudah di periode kedua, udah senior. Jadi ada hal-hal yang sudah beliau implementasi di Kepri yang mungkin kami sebagai daerah kepulauan bisa ikut implementasi juga. Suatu yang sangat berharga, bisa saling bertukar pengalaman dengan seluruh kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik Bu, silakan melanjutkan Bu, ini barisannya sudah terputus begitu ya. Oke, Iqbal, itu dia tadi wawancara saya dengan Gubernur Maluku Utara, Sheryl Juanda begitu ya. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, Iqbal, dari Akmil Magelang, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik, Nadia, ternyata tetap tidak mau memberikan pernyataannya. Terima kasih. Ya, yang jelas itu tadi terungkap mereka bisa saling bertukar pengalaman, ya kan? Ya, nanti kami akan kembali kepada Anda. Mas Umam, tadi kita sudah melihat langsung ya, menolak untuk memberikan pernyataan. Bagaimana Anda membaca gesture dari para kepala daerah yang merupakan kader PDIP yang tetap datang meskipun sudah dilarang ini, Mas Umam? Ya, memang teman-teman PDIP, para kepala daerah yang kemudian tetap memutuskan untuk hadir di retreat Magelang, tentu dihadapkan pada sebuah dilema yang cukup serius. Di satu sisi mereka kemudian harus loyal kepada partai, dan perintah dari Ketua Umum adalah konstitusi tertinggi dalam konteks loyalitas kepartaian di PDIP. Tapi di saat yang sama, tampaknya ada kekuatan dan juga menjadi basis pertimbangan mereka. Ini ada Menteri Bapak Tito Karnavian ya, sedang bersalaman dengan para gubernur ya dan bupati. Untuk tetap hadir, yang secara konsekuensi politik bagi mereka juga barangkali tidak kecil juga, sehingga kemudian mereka harus atau kemudian memutuskan untuk datang ke retreat di Magelang. Adapun kemudian terkait dengan konteks sanksi ya, dalam perjalanan PDIP, instruksi dari ketum itu seringkali kemudian dijadikan sebagai sebuah ukuran terhadap bagaimana kinerja para kadernya. Maka dengan menggunakan logika itu, biasanya sanksi akan digunakan. Tetapi ini menjadi agak berbeda, karena sebagaimana disampaikan oleh salah satu senior dan juga elit di PDIP, yaitu Pak Said Abdullah, beliau menyatakan berharap tidak ada sanksi bagi para kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir di retreat Magelang. Artinya menurut saya kalau misalnya dikasih sanksi ya nggak masuk akal ya, dipaksakan namanya, karena nggak salah gitu loh. Justru itu baik, karena apa? Itu diwajibkan. Seandainya tidak bisa ikut pada retret periode pertama, nanti akan ada retret periode kedua atau pembekalan pada periode kedua, sehingga yang tidak bisa hadir pada periode pertama hari ini mungkin karena alasan sakit lah, bepergian atau uzur apa, atau karena dilarang oleh ketua partainya seperti Bu Megawati, maka nanti akan wajib hadir lagi, hadir diberi kesempatan pada periode kedua seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan kedepannya ini Bu Mega bisa evaluasi dan tidak mengulangi blunder yang sama di kedepannya ya. Para kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir di retreat Magelang, artinya bahwa ini tampaknya surat itu diajukan sebagai sebuah time buying strategy. Instruksi itu diajukan sebagai sebuah langkah untuk menunggu kepastian. Salah satu kepastiannya, salah satunya adalah menanti bagaimana kemudian nasib dari penanganan kasus Sekjen PDIP yaitu Mas Hasto. Masih ada satu celah, yaitu terkait dengan konteks pra-peradilan, karena dari penolakan hakim di pra-peradilan tahap pertama kemarin itu masih menyisakan catatan, yaitu untuk memisah antara pasal yang terkait dengan obstruction of justice dan juga pasal yang terkait dengan hal-hal yang kasus yang menimpa ini.
Kalau sampai putusan pra peradilan itu bisa dilakukan cepat dan kemudian ternyata dikabulkan, maka hal itu bisa menjadi sebuah solusi dalam tanda kutip untuk menyelamatkan muka semua pihak, baik muka PDIP, muka KPK, termasuk juga muka pihak-pihak dalam konteks kekuasaan yang sudah diajak berkomitmen oleh PDIP selama ini. Namun tentu ini menjadi sebuah tantangan yang cukup serius karena KPK sendiri tampaknya juga sudah melangkah lebih jauh, dan kalau misal kemudian itu tetap dilakukan, tampaknya positioning PDIP sebagai mitra strategis akan dievaluasi kembali dan akan melakukan sikap yang lebih terbuka, terutama untuk memainkan peran oposisi. Kalau oposisi itu dilakukan dan Ya, jadi ini para gubernur, bupati menerima pembekalan di ruang Sudirman. Jadi dia menduduki tempat yang sudah disiapkan. Kemudian ini mereka mendengarkan ceramah, ya katakanlah begitu, atau kuliah dari penyaji, dari narasumber, ya. Nih kita bisa lihat ada di depan mereka itu ada layar yang sangat lebar, ya. Ini bisa dilihat, ya kan? Nah itu ada layar, dia duduk, ya. Dia duduk, ada layar lebar itu di depannya. Para kepala daerah itu duduk ya di tempatnya masing-masing dan mendengarkan ceramah, juga melihat slide di layar monitor, di layar depannya itu, ya. Luar biasa, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu tentu ada di sini di dalamnya, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Tetapi beliau di channel YouTube-nya itu menampilkan, walaupun beliau ada di Magelang, itu bisa memberikan tugas-tugasnya itu di wakilnya beliau, ya, di utusannya beliau, seperti itu. Jadi 7 hari di Akademi Militer tidak menghalangi seorang gubernur menjalankan tugas, ya, bisa jarak jauh kan. Sekarang sudah era digital, ada HP, ya, tinggal perintah saja kan kepada bawahannya kan, seperti itu ya, saudaraku ya. Jadi ini hal yang menarik menurut saya. Coba kita simak komunikasi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya tadi melihat channel beliau, itu beliau memberikan instruksi ke utusan dia untuk menangani kasus seorang pemuda yang mencuri pisang mencuri pisang di arah polisi, ya, oleh Kang Deddy dibantu untuk diselesaikan dan dijadikan konten, ya. Tapi ya tidak apa-apa, bagus-bagus saja sih menurut saya. Ini ada komunikasi menarik saat retret. Kang Deddy Mulyadi utus staf temui Aap namanya yang di arah kampung, ya, gara-gara mencuri pisang. Jadi yang lucu, kok bisa gitu loh, ya, kasihan juga, mungkin dia sangat butuh gitu, ya. Ya Allah, coba kita simak ini komunikasi Kang Deddy Mulyadi. Masih ada gangguan jaringan internet sedikit saja, saya kutipkan dialognya, tidak semuanya, ya. Yang penting Anda bisa melihat bagaimana Kang Deddy begitu aktif walaupun ada di Magelang, memantau kegiatan-kegiatan persoalan-persoalan di daerahnya, ya, di Jawa Barat. Nih kita simak, luar biasa ini. Wilujeng Enjing, selamat pagi orang Jawa Barat, orang Kabupaten Bandung. Nah, Bupatina bareng di dia. Ya, di Magelang. Ya, di Magelang. Ya, pagi hari ini kita hari yang kedua mengikuti retreat di Magelang. Dan saya sampaikan, kemarin saya ke kantor Samsat deh, ya. Samsat Kota Bandung, Jalan Pajajaran. Nah, saya lihat ada 2 hal yang bisa dilakukan di layanan Samsat. Yang pertama, aplikasinya harus dibenerin yang sapa warga itu. Karena
lemot. Ya. Pas diisi NIK-nya bisa berhari-hari nggak muncul, nggak kelar, sehingga orang bayar pajak terlambat, akhirnya nggak jadi. Nah, nanti harus segera dibenahi itu, harus diperkuat servernya biar itu jangan kalah sama Gojek. Nah, yang keduanya, bayar pajak harus diciptain harian. ya. Kan kalau bayar mobil sekali 7 juta berat, 10 juta berat, 3 juta berat. Tapi kalau nyicil sedikit, nah baru. Dan kemudian nih Pak Bupati, banyak yang usul juga, karena itu kan kalau SMP, SD, TK kewenangan Bupati. Nah, sekarang kan studi tour kita nggak boleh dong yang keluar jauh-jauh dan mengut biaya yang tinggi. Nah, ada keluhan juga, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda, nah kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan, minta juga katanya dihapus. Bupati berani nggak? Siap, berani. Berani ya? Membebani anak-anak TK dengan pembiayaan tinggi SD. Sekolah aja. Iya, gitu ya. Berkomitmen Pak Bupati ya. Oke, maka mantap, istimewa. Ini saya masih menjalankan tradisi jalan kaki. Kebetulan di sini area lapangan golf di area Magelang. Jadi beliau di Magelang ya, di area lapangan golf di Magelang. Ini beliau sedang ada di Magelang. Astagfirullahaladzim. Sorry ya saudaraku ya, ada gangguan ini. Dan hutannya masih relatif terjaga ya. Burung-burungnya masih, tuh pohonnya gede-gede. Masih terjaga alamnya. Saya senang banget, saya jalan udah hampir 2 jam. Nah, ada pertanyaan Kang Deddy, kalau TK, SD, SMP bagaimana? Masih tuh kegiatannya dilaksanakan, studi tour.